Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika peminatan. Kita akan melanjutkan untuk materi identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, jadi untuk sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, baik. Yang kita sudah bahas untuk pertemuan sebelumnya itu adalah identitas kosinus penjumlahan selisih dua sudut ya. Nah, maka ini yang kemarin ya. Jadi fungsi dari rumus jumlah dua sudut selisih dua sudut sinus kosinus tangan digunakan untuk menentukan nilai sudut yang tidak ada dalam sudut istimewa. Itu yang terpenting. Kemudian yang akan kita bahas ini yang kosinus kemarin yang sudah kita bahas. Yang akan kita bahas hari ini adalah rumus identitas sinus penjumlahan atau selisih dua sudut. Nah, identitas sinus penjumlahan selisih dua sudut ini rumusnya. Jadi sinus alfa ditambah atau dikurang beta. Jadi kita mulai dari pertama. Jadi sinus alfa ditambah beta itu sama dengan sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Jadi untuk penjumlahan tetap di sininya penjumlahan, begitupun untuk pengurangan. Jadi tulisnya begini. Jadi kalau bedanya dengan kosinus kemarin, kalau cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, kalau sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah, tetap ditambah ya, cos alfa dikali sin beta. Begitupun untuk pengurangan. Nah, ini ada contoh soal untuk penggunaan rumus jumlah sudut sinus. Jadi, ini contoh yang berbeda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin kan langsung ditanya sudut 105 derajat atau sudut 15 derajat dan sebagainya. Nah, di sini kita ada soal cerita seperti ini. Diketahui cos X itu sama dengan negatif 3/5 dan cos Y itu sama dengan negatif 15/17. Jika X itu sudut di kuadran 2 dan Y sudut di kuadran 3, maka tentukan nilai sin X tambah Y. Oke, nah ini kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi kan cos itu kan kita sudah ketahui bahwa itu adalah sisi samping per miring gitu. Nah, berarti kalau X-nya ini kan sudut siku ya, berarti nilai X ini berarti yang kita gambar dulu segitiga siku-siku, berarti sampingnya X, sudut X itu adalah 3 di sini, baru sisi miringnya 5. Berarti kita pakai Pythagoras, berarti sisi miring dikurang dengan salah satu sisi sikunya, berarti akar dari kita kurangkan kemudian kita tarik akar kan, berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, berarti akar 25 dikurang 9. Berarti dapatnya akar 16. Berarti hasilnya adalah sisi yang satunya adalah 4. Maka kita bisa mendapat nilai sin X-nya. Berarti sin X-nya itulah depan per miring 4/5 gitu ya. Nah, begitupun untuk yang segitiga satunya lagi, yaitu segitiga dengan sudut Y yang kita cari. Nah, sama dengan tadi, kalau cos itu sisinya adalah sisi samping per sisi miring, maka untuk mencari menggunakan teorema Pythagoras sama seperti tadi, berarti akar 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Nah, kita hitung hasilnya adalah 8. Gitu ya. Nah, oleh karena X itu sudut di kuadran 2, maka nilai sin X itu bernilai positif. Itu sudah dipelajari di kelas 10. Jadi, untuk sinus dia akan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Sementara untuk kosinus itu akan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Kalau tangan, dia akan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 3, gitu ya. Maka, untuk yang sudut X itu akan tetap bernilai positif, maka sin X-nya itu adalah 4/5. Tadi sudah ini, depan 4, miringnya 5, gitu ya. Berarti kalau sin Y itu depannya 8, miringnya 17, berarti nanti akan terbentuk 8/17. Nah, hanya saja karena Y-nya ini adalah sudut di kuadran 3, maka nilai sin Y-nya bernilai negatif. Berarti sin Y-nya adalah negatif 8/17. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumusan tadi yang sudah Ibu berikan di pertama, yaitu sin X tambah Y itu adalah sin X dikali cos Y ditambah cos X
kali sin Y. Nah, sin X-nya itu kan tadi berapa? 4/5. Cos Y-nya tadi itu dari soal, negatif 15/17. Kemudian cos X-nya itu yang tadi soal juga, yaitu negatif 3/5. Nah, sin Y-nya itu ini negatif 8/17. Nah, tinggal kita hitung langsung, berarti 4 kali negatif 15 itu 60, 5 kali 17 itu 85, berarti ini negatif 60/85. Kemudian ini negatif 3 dikali negatif 8, positif 24/85, berarti ini negatif 60 ditambah 24 itu adalah negatif 36/85. Ini seperti itu. Jadi kalau kalian dapat soal yang sama bisa kalian selesaikan. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu untuk menggunakan dengan pengurangan. Berarti tentukan nilai sin 15 derajat. Cara kerjanya masih sama seperti yang kemarin yang untuk kosinus. Nah, hanya saja untuk sin 15 derajat, berarti sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Yang rumusan saja kalian masukkan, berarti sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 dikali sin 30. Berarti sin 45 seper 2 akar 2, cos 30 seper 2 akar 3, cos 45 seper 2 akar 2, sin 30 seper 2. Nah, kalian hitung, hasilnya ini dapatnya seperempat dikali akar 6 kurang akar 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.